Selanjutnya, kita beralih ke fase yang ketiga. Fase yang ketiga adalah Yaumul Ba'ts. Ketika para hamba dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi mengeluarkan isinya. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Apabila bumi itu dibentangkan, wa alqat ma fiha, dan dia mengeluarkan apa yang ada di dalamnya, wa takhallat, setelah itu kosong dari jasad jenazah. Sehingga ketika seluruh manusia sudah dibangkitkan oleh Allah, bumi sudah tidak lagi berisi jasad mayit siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di surat Az-Zalzalah, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha." Apabila bumi itu diguncangkan, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi itu telah mengeluarkan athqalaha, beban beratnya. Yang dimaksud di situ adalah mayit-mayit yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian orang yang memberikan tafsir ayat ini, wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi mengeluarkan beban beratnya, maksudnya adalah mengeluarkan minyak, mengeluarkan emas, mengeluarkan aneka tambang yang lainnya. Sehingga bumi mengeluarkan limpahan aneka tambang yang itu menjadi bahan rebutan manusia. Lalu Chevron mengambil sebagian, ya. Total ngambil gasnya. Nanti Pertamina ngambil ini, dan seterusnya. Namun wallahu ta'ala alam, ini tafsir yang nggak benar. Karena yang dimaksud ayat wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi mengeluarkan beban beratnya, itu bukan kejadian ketika di dunia atau kejadian ketika belum kiamat, itu adalah kejadian ketika kiamat. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di bagian awal ayat, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala guncangkan bumi itu, ketika bumi itu berguncang dengan guncangan yang keras. Tayyib. Bangkitlah manusia dari alam kubur, dan pemakan riba dibangkitkan dalam kondisi seperti orang yang sakit ayan karena kerasukan setan. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Al-Baqarah ayat 275, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba, tidaklah mereka dibangkitkan kecuali sebagaimana orang yang yatakhabbathu syaitan, kemasukan setan, minal masi, lantaran penyakit gila. Artinya, mereka nggak bisa berjalan normal ketika mereka dibangkitkan menuju mahsyar. Sebagaimana layaknya orang yang ayanan, ya, sempoyongan, gemetar-gemetar. Ya. Sehingga ini mirip seperti prinsip hidupnya dulu. Mereka tidak normal. Kenapa? Karena mereka terlalu serakah untuk mengambil harta orang yang dalam kondisi terjepit, dalam kondisi membutuhkan, tapi dia mendapatkan manfaat, keuntungan di atas kerugian sebagian orang. Dan itulah realita yang bisa kita jumpai di lapangan. Salah satu mantan karyawan bank ribawi mengatakan, dia selalu bersedih kalau teringat masa lalunya ketika melakukan eksekusi. Jadi ngeluarin barang-barang dalam rumah. Sementara pemiliknya sambil nangis. Dan itu hal yang biasa. Kalau sudah melakukan eksekusi, rumah ini akan dilelang karena Anda nggak bisa bayar utang. Kadang ngelempar kursi, ngelempar apa. Pokoknya mengusir pemiliknya. Dan tentu saja kegiatan seperti ini tidak dilakukan sambil senyum, sambil ketawa, tapi diiringi dengan tangisan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hukuman orang yang makan riba nanti akan dibangkitkan dalam kondisi sempoyongan.
Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan, ay la yaqumuna min kuburihim yaumal qiyamati illa kama yaqumul masru'u hala sar'ihi. Maksudnya adalah dia tidak dibangkitkan dari kuburnya kelak di hari kiamat kecuali sebagaimana orang yang kerasukan setan hala sar'ihi wa tahabbuti syaitani lahu, ketika dia sedang kemasukan setan. Wa dzalika annahu yaqumu qiyaman munkara. Dan itu terjadi karena dia berjalannya, berdirinya nggak normal. Gimana Pak? Wallahu a'lam. Hanya di sini informasi yang kita dapatkan, tapi detailnya gimana, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Karena itulah jamaah, orang ini mendapatkan hukuman sebelum dia mendapatkan hisab. Sehingga dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala padahal belum dihisab, karena baru dimakitkan kemudian menuju mahsyar. Ibnu Katsir menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa qala Ibnu Abbas mengatakan, akilur riba yub'atsu yaumal qiyamati majnunan yukhna. Pemakan riba kelak dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi seperti orang gila yang tercekik. Tayyib. Karena dia punya prinsip hidup yang sangat aneh. Ya. Mendapatkan keuntungan di atas penderitaan orang lain. Karena itulah kalau kita perhatikan, mereka saking senangnya dengan riba, itu sampai mereka menganggap riba lebih baik dibandingkan jual beli. Allah menyebutkan di lanjutan ayat, alasan mengapa pemakan riba dibangkitkan seperti orang yang sakit ayan dan yang seperti orang yang kerasukan setan. Allah mengatakan, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Hal itu disebabkan karena mereka mengatakan jual beli itu seperti riba. Jual beli itu seperti riba. Persamaan ini salah atau benar? Kalau saya mengatakan seperti ini, rembulan secerah wajahnya, itu salah atau benar? Atau yang benar gini, wajahnya cerah seperti rembulan. Yang benar yang mana? Rembulan cerah seperti wajahnya, atau wajahnya cerah seperti rembulan? Yang benar yang mana? Satu atau dua? Dua. Jenengan milih dua ya. Masya Allah. Baik. Yang benar yang mana? Yang benar adalah yang disamakan itu wajah manusia dengan bulan. Kenapa? Karena yang lebih cerah itu bulan. Wajahnya cerah seperti rembulan. Kalau dibalik, itu salah dalam kalimat apa? Dalam kalimat penyerupaan. Rembulan cerah seperti wajahnya, itu keliru. Kenapa? Berarti yang lebih cerah mana? Wajahnya. Makanya dia dijadikan sebagai standar. Baik. Dia cakep seperti Nabi Yusuf. Yang kedua, Nabi Yusuf cakep seperti dia. Yang benar yang mana? Satu atau dua? Yang pertama. Karena jelas Nabi Yusuf jauh lebih cakep dibandingkan dia. Maka ketika ini dilakukan, penyerupaan seperti ini dilakukan, kata yang kedua lebih sempurna dibandingkan yang pertama. Itu kaidah dalam masalah penyerupaan. Baik. Nah, orang ini saking senangnya riba, sampai dia mengatakan, innamal bai'u mithlur riba. Jual beli itu seperti riba. Jual beli seperti riba. Berarti mana menurut dia yang lebih tinggi derajatnya? Riba. Sampai dia mengatakan jual beli itu kayak riba loh ya. Nggak ada bedanya. Berarti riba itu lebih tinggi derajatnya.